Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Kami hadir di sini untuk melayani sahabat koperasi dan UKM melalui video pelatihan e-learning dengan memperhatikan peluang pasar yang sedang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Agar koperasi dan UKM dapat bertahan dan mampu bersaing sehingga menjadi semakin maju dan mandiri. Selamat mengikuti pelatihan di edukukm.id. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersama koperasi dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di video pelatihan e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat pandemi ini, banyak sekali berbagai cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi ramuan tradisional. Salah satu ramuan tradisional khas Betawi adalah bir peletok. Saat ini kita sedang berada di perkampungan budaya Betawi Situ Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah. Selanjutnya kita akan mengetahui proses pembuatan bir peletok. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat datang di rumah produksi bir peletok Bang Isra. Bisa tolong diceritakan sedikit Bu tentang usaha bir peletok ini? Usaha bir peletok ini kita mulai pada Januari 2017. Kebetulan kita usaha ini karena kita itu berada di perkampungan budaya Betawi Situ Babakan. Jadi kita juga melihat prospek usaha ini bagus ke depannya. Jadi kita sebagai orang Betawi asli punya kesempatan untuk berusaha. Salah satunya ini minuman khas Betawi, yang mana bir peletok itu salah satu ikon budaya Betawi berdasarkan Pergub nomor 11 2017. Jadi untuk mengangkat kembali budaya Betawi, tradisi Betawi ini ya Bu ya? Iya betul. Bisa diceritakan Bu kenapa sih dinamakan bir? Karena kan biasanya orang wah bir beralkohol gitu kan. Bir itu berasal dari kata birun yang artinya mata air. Sedangkan petoknya itu dimasukkan ke dalam bumbung bambu, dikocok-kocok bunyi koprok-koprok. Atau enggak kalau zaman sekarang itu dimasukkan ke gelas pakai es, dikocok-kocok bunyi petok-petok seperti itu. Oh jadi berasal dari kata birun dari bahasa Arab ya. Betul. Kemudian yang artinya mata air kemudian dikocok-kocok bunyi peletok. Ya, jadi betul. bir peletok ya Bu ya. Apa sih khasiat dari bir peletok ini apa saja Bu? Kalau khasiatnya tentunya banyak sekali ya. Kita bisa lihat dari rempah-rempah itu kan semuanya bahannya rempah-rempah seperti serai, kayu manis, kapulaga, lada hitam, cengkeh, dan juga itu kayu secang ya, pewarna alaminya ya. Jadi itu semuanya khasiatnya banyak sekali, terutama di jahenya juga. Dan kita kan bahan utamanya jahe. Jadi manfaatnya itu buat ketahanan tubuh, untuk masuk angin, itu. Jadi bisa untuk meningkatkan imunitas badan kita ya, Ya apalagi betul. di masa pandemi COVID ini ya, dimana kita harus menjaga badan kita tetap sehat agar tidak mudah terserang oleh virus tersebut ya Bu ya. Betul. Bagaimana usaha bir peletok ini Bu selama masa pandemi ini? Pada masa pandemi ini usahanya awal-awal
awal-awal pandemi COVID-19 usaha kita meningkat. Karena kan semua orang pada tahu ya khasiat dari rempah-rempah ini untuk daya tahan tubuh. Jadi ya alhamdulillah pada saat-saat pandemi itu awal-awal pandemi usaha kita mengalami peningkatan penjualannya. Tapi setelah PSBB diterapkan usaha kita ya mengalami penurunan juga. Terus tapi alhamdulillah menjelang Idul Fitri kita mengalami peningkatan penjualan lagi karena memang udah tradisi orang Betawi ya buat hantaran lebaran. Jadi bir peletok ini buat hantaran lebaran tuh sangat cocok sekali. Jadi yang udah biasa pakai sirup-sirup diganti itu sama minuman tradisional Betawi. Jadi kan orang-orang yang menerima juga seneng gitu loh. Ya memang udah untuk hantaran lebaran udah pas cocok banget bir peletok ini buat hantaran lebaran. Pada masa awal pandemi itu meningkat tajam ya Bu, melonjak karena kan orang-orang cari ramuan-ramuan untuk meningkatkan imunitas. Kemudian setelah diterapkan masa PSBB agak menurun dikit, kemudian terakhir ketika masa lebaran meningkat lagi karena kan mereka juga memerlukannya untuk minuman-minuman tradisional selama masa lebaran ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian standar apa saja Bu yang harus dipenuhi untuk memproduksi bir peletok ini? Kita alhamdulillah menerapkan standar dari BP POM yang terutama kita juga higienisnya kita pertahankan tentunya, terutama untuk karyawan kita sebelum masuk ruang produksi itu dia harus mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan dia harus berganti dengan seragam topi, masker dan alas kaki juga harus diganti. Nah, setelah itu baru mereka boleh masuk ke ruang produksi untuk melakukan kegiatan produksi. Kita juga mempunyai sertifikat halal dari MUI dan juga standar produksi kita sesuai dengan BP POM. Saya rasa itu. Jadi ini terutama Ibu sudah memiliki sertifikat halal dan produksinya pun sudah terstandar BP POM dengan menjaga protokol-protokol kesehatan ya Bu ya. Betul. Bisa diceritakan Bu untuk proses produksi dari bir peletok ini sendiri? Untuk proses bir peletok itu kita pertama-tama kita cuci botol dulu, kita cuci. Setelah kita cuci dulu, terus kita steril, direbus di air mendidih selama 1 jam. Nah, setelah direbus kita angkat, kita tiriskan. Jahe kita cuci juga, bahan-bahan rempah-rempah yang kita akan masak semua bahan kita haluskan, kita iris-iris, terus dicuci. Setelah dicuci kita masukkan ke dalam air mendidih. Nah, selama 1 jam kita rebus. Nah, setelah direbus 1 jam kita angkat, kemudian kita masukkan kayu secang. Kayu secang ini pewarna alami ya, pewarna alami. Setelah kayu secang itu tidak boleh dimasukkan terlalu lama karena dia kalau terlalu lama akan pahit. Kurang lebih 5 menit kita masukkan kayu secang. Setelah kayu secang kita angkat, kita masukkan gula. Terus kita saring. Setelah gula halus kita saring. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam botol dalam kondisi panas 80 derajat Celcius. Jadi panas-panas kita masukkan, langsung kita tutup. Setelah kita tutup, kita pasteurisasi lagi. Kita masukkan lagi ke dalam panci mendidih, kita segel. Kita diamkan beberapa menit di panci mendidih itu, terus kita angkat. Setelah kita angkat, kita labelin, tunggu dingin, kita labelin. Nah, barang bir peletok siap diedarkan. Oh, sebenarnya agak sederhana juga ya Bu ya, bahan-bahan kita cuci bersih dulu, kemudian dipotong-potong, kemudian direbus setelah beberapa menit, kemudian diangkat ya, kemudian kita kemas panas-panas agar lebih steril ya Bu ya. Betul, jadi bakteri nggak masuk kalau kondisi panas-panas. Iya, kemudian disegel ya Bu ya, untuk betul, penyegelannya. betul. Khususnya untuk kemasan ini Ibu memilih kemasan dengan menggunakan kaca Bu, kenapa? Iya betul, kita menggunakan kemasan beling karena ketahanannya itu lebih lama dibanding dengan kemasan plastik. Karena kita juga menghindari limbah plastik ya, jadi kita menghindari limbah plastik, jadi kita menggunakan kemasan beling, ketahanannya lebih lama sampai dengan 2 bulan tanpa pengawet. Berarti ini tidak menggunakan bahan-bahan pengawet ya Tidak, Bu ya, dan juga Ibu
menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menggunakan plastik. Ya, alhamdulillah. Kedepannya Bu, harapan apa saja yang Ibu inginkan untuk usaha Bir Peletok ini? Harapan saya ya, terutama kepada pemerintah ya, harapan saya semoga belakangan ini kan kemarin itu bahan-bahan kan melonjak tinggi ya Pak, tinggi sekali, kena ada orang-orang semua tahu yang membutuhkan minuman ini, terus banyak yang mencari juga jahe-jahe itu, terutama jahe ya, sempat melonjak tinggi sekali. Terus dan ya kita sebagai usaha UKM pasti mengalami kesulitan ya kan, kita mau naikkan harga nggak mungkin juga kan, karena tiba-tiba kalau naikkan harga, tapi ya tetap kita pertahankan dengan harga segitu tapi dengan kualitas yang tidak kita turunkan. Dan kita harapkan pemerintah mau membantu ya untuk pasokan bahan-bahan ya, terutama tidak ada kenaikan yang kayak seperti kemarin ya. Jadi Ibu harapkan agar pemerintah dapat menstabilkan bahan-bahan baku dari produksi Bir Peletok ini, serta juga untuk pemasaran Bir Peletok kepada para pegawai negeri dan juga petugas medis ya Bu, seperti itu. Demikianlah kunjungan kita di pelaku UMKM Bir Peletok Bank Isra. Sampai bertemu di video e-learning selanjutnya.